Jadi kita ini disuruh Tuhan meletakkan kepercayaan, meletakkan pengharapan kita, meletakkan iman kita kepada dunia yang tidak kelihatan ini. Yaitu kepercayaan kita, iman kita. Saya mau menyapa semua jemaat yang saya kasih, demikian juga jemaat global dan para YouTube subscribers yang setia mengikuti kebaktian kita. Khotbah saya hari ini adalah lanjutan sebetulnya dari apa yang saya sampaikan pada minggu lalu tentang keselamatan yang pasti. Karena itu minggu ini, hari ini saya akan khotbah dengan judul pengharapan yang pasti. Ya. Saudara, dalam dunia yang serba tidak menentu saat ini, kita tahu pandemi belum selesai, COVID belum selesai, ditambah lagi kemarin ada kabar Ukraina diserbu sama Rusia, saudara ya, perang terjadi di Ukraina. Dan kita tahu semua bahwa perang ini bisa menjadi perang besar, ya, karena ada dua blok barat dan blok timur yang akan terlibat di dalam perang ini. Meskipun tidak diharapkan, tapi bisa terjadi. Dan pagi tadi saya mendengar news di mana para negara-negara NATO sudah mulai mengirimkan ribuan pasukan dan tentaranya dan peralatan perangnya ke Ukraina. Saya berharap supaya segera ada gencatan senjata, tidak perlu diteruskan perang di Ukraina ini, karena saya tahu ini kalau tidak segera diselesaikan akan bisa jadi perang dunia ketiga. Ya, dalam situasi yang seperti ini maka dibutuhkan satu pengharapan di dalam hidup setiap kita, saudara, terutama kita yang ada di Australia ini, di mana kita tahu Australia ini ada di dalam satu organisasi atau membentuk satu fakta pertahanan yang disebut AUKUS, ya, Amerika, Inggris, dan Australia. Mereka disebut AUKUS, dan kalau perang ini terjadi, terlibat semua blok barat dan blok timur, ini mau nggak mau akan melibatkan Australia, saudara. Ya. Dan kita tahu semua negara yang terlibat dalam perang itu tidak ada yang baik hasilnya, nggak ada. Ya. Kacau balau ya. Gitu ya. Ada korban jiwa, kemudian ekonomi berantakan, terjadi kebencian di mana-mana. Ya, ini yang menjadikan kita prihatin. Nah, hidup mengikut Yesus adalah memang hidup penuh tantangan. Ya. Karena itu dibutuhkan pengharapan yang betul-betul bisa membuat kita ini bertahan dalam segala situasi. Dan kita tidak pernah putus asa. Ya. Kalau orang punya pengharapan, dia tidak akan pernah putus asa. Mengikut Yesus memang tidak mudah. Penuh tantangan, penuh penderitaan, tapi juga penuh berkat dan keajaiban. Ya. Percaya Yesus itu memang gratis, karena harganya sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib, di Golgota. Tapi mengikut Yesus itu tidak gratis, saudara. Ada harga yang mesti dibayar. Markus 8 ayat 34 mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib, dan mengikut aku. Ada harga yang mesti dibayar. Nah,
Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kepastian keselamatan itu bisa dipraktekkan di dalam satu pengharapan. Bagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan itu bisa memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak tergantung dengan situasi. Dalam situasi apapun, pengharapan kita tidak sirna, tidak hilang. Karena itu kita akan belajar dari pengalaman Abraham bersama Tuhan, bersama Allah. Hari ini tidak ada teks Alkitab di screen, saudara mesti buka sendiri Alkitab saudara. Klik Alkitab saudara. Saya percaya semua kita punya Alkitab di mobile phone kita masing-masing ya. Sudah download semua. Kita akan baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Itu lebih dulu, kita akan baca ini dulu. Ibrani 6, ayat 13 sampai 17. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Luar biasa saudara. Satu hari Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Seperti bintang di langit, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Ya, Ibrani 6 ayat 14. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, Abraham menanti janji itu dengan sabar. Jadi bagaimana keselamatan kita yang pasti itu bisa dipraktekkan di dalam satu pengharapan yang pasti juga. Nomor satu, kita menanti dengan sabar. Ya. Luar biasa ayat ini. Ayat 15 mengatakan Abraham menanti dengan sabar. Saudara perhatikan, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Wow. Saudara, ini bukti bahwa Abraham itu punya pengharapan yang pasti. Ya. Hanya orang yang punya pengharapan yang bisa menanti dengan sabar. Ya. Roma 4 ayat yang ke-14. Bagaimana model pengharapannya Abraham? Ya, kita baca di sini. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kalau ada seorang ayah kaya raya, lalu dia bicara, ngomong sama anak-anaknya, nak, kamu satu saat akan mewarisi kekayaan bapakmu ini. Lalu anak-anak mereka menanti dengan sabar. Ini penantian yang punya dasar untuk berharap. Bapaknya kaya, anaknya sudah jelas siapa, jadi suatu ketika anaknya pasti akan mewarisi kekayaan bapaknya. Ini penantian yang sabar, biarpun sampai ayahnya umur berapapun juga anaknya bisa menanti dengan sabar. Ini adalah penantian yang berdasar. Ya. Tapi coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada Abraham. Kalau ada orang yang sudah umur 75 tahun, ya, punya istri mandul, lalu satu ketika ada orang datang kepada dia, gak kelihatan lagi,
cuma dengar suaranya saja, memerintahkan dia untuk pindah dari rumahnya yang nyaman, ya, untuk pergi ke satu tempat yang belum dapat ditentukan di mana tempatnya. Lalu si orang tua ini percaya dan berangkat dan percaya apa yang dijanjikan, bahwa dia bakal menjadi bapak bangsa. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Saudara, ini pengharapan yang tidak punya dasar. Ya, beda sama yang tadi, yang pertama tadi. Ini pengharapan yang tanpa dasar, makanya dikatakan Abraham itu punya pengharapan, tidak punya dasar untuk berharap, tapi berharap juga. Ini Abraham. Ya. Luar biasa. Makanya Abraham disebut bapak bangsa, bapak beriman, bapak orang beriman. Ya. Karena dia bisa percaya untuk sesuatu yang tidak pasti. Dia cuma dengar suara, Allah memanggil dia disuruh pindah dan dia percaya. Dia meninggalkan tanah kelahirannya. Saudara, tidak gampang loh. Banyak orang tidak berani untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Karena tanah kelahiran itu satu zona nyaman. Ya. Tapi Abraham berani. Ya. Meskipun respon Abraham pada waktu itu tidak percaya, tapi saya percaya respon Abraham ini tidak mengurangi kredibilitas Allah. Allah tetap Allah yang bisa dipercaya. Ya. Abraham percaya, sehingga percayanya ini menentukan apa yang akan diperolehnya dari Allah. Dikatakan, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Kesabaran Abraham menantikan janji ini. Enggak main-main saudara, 25 tahun. Sampai dia dikaruniai seorang anak yaitu Ishak. 25 tahun. Saudara, kalau orang bisa menanti dengan sabar selama 25 tahun tanpa ada dasar untuk berharap, ini luar biasa, saudara. Kalau ada dasarnya masih bisa dimengerti. Tapi kalau tidak ada dasarnya, tapi Abraham berani berharap 25 tahun. Mungkin selama 25 tahun itu dia akan mengalami banyak ejekan sana sini, saudara. Mungkin orang bilang, lu udah tua tapi nggak tahu diri katanya. Istrimu sudah mandul kok masih berani percaya kamu bakal punya anak. Bakal jadi bapak bangsa. Banyak orang akan mengolok dia. Ya. Tapi kesabaran Abraham dalam menanti janji Tuhan membuat dia menerima janjinya. Saudara, saya percaya kalau Abraham bisa melakukan itu, saudara dan saya pun pasti bisa. Amin. Ya. Karena menanti dengan sabar itu merupakan kunci dari kita menerima janjinya Tuhan. Ya. Kunci kemenangan untuk membuat kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ketika berjanji kepada Abraham, Allah dikatakan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena memang tidak ada yang lebih tinggi. Biasanya bersumpah kan untuk seseorang atau pribadi yang lebih tinggi. Ya, orang bersumpah demi Allah karena Allah lebih tinggi daripada dia. Tapi ini Allah sendiri bersumpah demi dirinya sendiri. Saudara bisa bayangin, saya kalau mikirkan ini, saya pikir Tuhan itu kok mau repot ya. Kok mau sengaja, mau repot gitu loh. Ngapain, tidak ada obligasi dia untuk bersumpah kepada Abraham.
Dia berjanji, terserah Abraham mau percaya enggak. Kan gitu tuh saudara. Tapi luar biasanya Tuhan. Dia sengaja bersumpah. Dikatakan di sini supaya tidak ada lagi, supaya ada kepastian terhadap keputusannya untuk meyakinkan Abraham dan orang-orang yang berhak menerima janji itu. Dia bersumpah. Saudara lihat luar biasanya Tuhan. Makanya saya selalu encourage jemaat. Kita itu mengikut Tuhan, belajar menyembah Tuhan itu dengan hati, bukan dengan pikiran. Kalau kita belajar menyembah Tuhan itu dengan hati, kita bakal mengerti perasaan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang bisa merasakan seperti kita. Ya. Karena itu kita perlu betul-betul mengerti betapa Tuhan itu luar biasa sekali. Apa yang Dia lakukan buat kita itu luar biasa sekali. Ya. Sumpah Abraham ini merupakan satu pengokohan, satu peneguhan yang menghilangkan segala bantahan. Sudah tahu ya, tadi yang saya katakan, menghilangkan segala keraguan. Siapa yang tidak ragu, siapa yang tidak berani berbantah sama Abraham? Ya. Satu, dia orang sudah tua. Dua, istrinya mandul. Umurnya sudah 75 tahun. Mau diharapkan, mau bisa punya anak berapa? Terus dia bicara, aku bakal jadi bapak bangsa. Saya bisa bayangin itu, tiap hari Abraham tuh setiap kali ketemu orang, mungkin dia akan berkata, lu tahu enggak, gua ini akan jadi bapak bangsa. Keturunanku akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di pantai. Tiap hari dia ketemu orang, tiap hari dia akan bicara begitu. Makanya dikatakan, Tuhan bersumpah itu untuk menghentikan perbantahan, menghentikan keraguan, menghentikan argumentasi apapun. Karena pasti terjadi itu saudara, nggak mungkin enggak. Diolok-olok, diketawain, diejek, dihina segala macam, habislah Abraham. Tapi saya yakin, tiap hari Abraham selalu berkata, gua bakal jadi bapak bangsa. Aku bakal jadi bapak bangsa. Saudara, katakan ini, seperti ini. Menjadi satu kata-kata iman bagi kita. Apa yang saudara ingin alami, katakan. Speak up. Ya. Karena telinga kita perlu mendengar. Iman kita perlu bertumbuh. Dan pertumbuhan iman itu karena mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Mendengar janjinya Tuhan. Dan Abraham ini sudah melakukannya. Dia berani mempercayai Tuhan tanpa sedikit pun meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ternyata percaya model seperti Abraham inilah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Saudara, bukan percaya sebentar habis gitu ragu, percaya sebentar ragu lagi, percaya sebentar bimbang lagi. Enggak, tapi percaya model seperti Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Luar biasa saudara. Kita baca Roma pasal 4 ayat yang ke-22 dan 20 sampai 25. Roma 4 ayat 22 sampai 25. Karena itu hal ini percayanya Abraham tadi itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara lihat ya. Ternyata janji dan sumpah yang diberikan kepada Abraham ini bukan cuma berlaku atas Abraham dan keturunannya saja, tapi dikatakan berlaku untuk kita. Kita siapa? Saudara dan saya yang hari ini diselamatkan.
Yang hari ini boleh menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Yang hidup kita dibeli sama Tuhan. Janji dan sumpah Allah ini berlaku atas kita, diperhitungkan atas kita. Dan dikatakan di sini, kenapa kok ini diperhitungkan atas kita? Karena kita mempercayai Tuhan yang sama. Yaitu Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yaitu Allah Yahweh itu. Allah dengan 4 konsonan. Yang namanya 4 konsonan ini. Saudara, bersyukurlah karena kita ini percaya kepada Allah yang sama. Allah Yahweh ini. Sehingga kita boleh ikut mewarisi janji dan sumpah Allah kepada Abraham. Mewarisi kebenaran yang diperhitungkan untuk Abraham. Berlaku juga atas kita. Ya. Saudara, kalau Abraham bisa menanti dengan sabar, kenapa kita nggak bisa? Amin. Ya. Pengharapan itu memang harus dinantikan, harus ditunggu. Kalau pengharapan sudah kelihatan, bukan pengharapan lagi. Ya. Pengharapan itu memang belum kelihatan, karena itu mesti ditunggu, mesti dinantikan. Apa yang saudara doakan hari ini belum saudara lihat, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tetap sabar menanti. Ya. Sabarlah menanti. Kalau suami saudara belum bertobat, sabarlah menanti. Kalau pekerjaan saudara belum seperti yang saudara inginkan, sabarlah menanti. Ya. Jangan karena 1-2 penyakit yang belum disembuhkan terus kita mulai kecewa sama Tuhan. Dan menganggap Tuhan tidak lagi mau mendengar doa kita. Jangan karena kesalahan 1-2 orang hamba Tuhan lalu meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Jangan karena 1-2 masalah yang belum ditolong Tuhan lalu kita skeptis, apatis, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Enggak, saudara. Kita harus berani belajar menanti dengan sabar. Itu kuncinya. Kunci kemenangan kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti Abraham. Dia menanti dengan sabar. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham tetap berharap juga. Amin. Ya. Nomor 2, saudara. Yang kedua. Bagaimana kita bisa mempraktekkan keselamatan kita menjadi satu pengharapan yang pasti. Ya. Yang kedua. Kita menunjukkan kesungguhan dan ketekunan sampai akhir. Kita akan baca selanjutnya Ibrani 6 ayat yang ke-18. Ibrani 6 ayat yang ke-18. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, ini ayat agak sulit ya, karena itu saya mau jelaskan dengan pelan-pelan supaya sudah ngerti. Di dunia ini ada 2 kenyataan, ada 2 fakta yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, sampai kapan saja, ada 2 fakta ini tidak pernah berubah. Apa itu? Dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Jelas ya? Apa yang kelihatan seperti kita yang bisa lihat dengan mata kepala kita hari ini. Itu dunia yang kelihatan. Tapi ada dunia yang tidak kelihatan, the unseen realm dalam bahasa Inggris. Sesuatu yang tidak kelihatan. Contohnya, saudara pernah lihat angin? Enggak ya? Tapi saudara pernah merasakan enggak tiupan angin? Pernah. Saudara pernah lihat panas? Enggak pernah. Tapi saudara pernah merasakan enggak panas? Pernah. Ya, tangan saudara mungkin keselomot sama sesuatu yang panas. Pernah. Saudara pernah lihat listrik? Enggak pernah. Tapi listrik ini ada, saudara. Enggak pernah dilihat, enggak bisa dilihat, tapi ada.
sehingga lampu ini bisa menyala. Jadi ini adalah satu dunia yang tidak kelihatan. Ada dunia yang kelihatan yang jelas-jelas seperti meja ini bisa saya pegang, tapi ada yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat. Tapi yang tidak bisa dilihat, yang tidak kelihatan ini bukan berarti tidak ada. Anggap ya saudara ya. Sama seperti orang berkata hantu itu tidak ada. Siapa bilang? Ada. Meskipun kita nggak lihat, ada. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Ya. Nah untuk ini dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Allah nggak mungkin bilang, oh enggak ada. Ada. Allah enggak bisa berbohong. Ada, gitu. Jelas ada. Ya. Nah, Tuhan mau supaya pengharapan kita itu dilabuhkan pada apa yang tidak kelihatan, bukan pada apa yang kelihatan. Susah ya? Kita yang biasa hidup di dalam dunia yang kelihatan seperti ini, disuruh menaruh pengharapan kepada dunia yang tidak kelihatan. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini alasannya. Kenapa Tuhan mau supaya kita meletakkan pengharapan kita bukan pada apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu bicara tentang fakta, bicara tentang data, bicara tentang masalah, bicara tentang sesuatu yang memang bisa diantisipasi. Karena apa? Kelihatan semua. Tapi Tuhan mau supaya pengharapan kita itu ditetapkan atau dijangkarkan, dilabuhkan kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan ini kekal katanya Tuhan. Ya. Yang kelihatan sementara. Ya. Nah apa yang dimaksud dengan yang tidak kelihatan tadi? Ada orang yang menganggap itu alam roh. Enggak saudara, yang tidak kelihatan dan kekal itu apa? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu tidak kelihatan tapi kekal saudara. Ya. Dunia firman itu tidak kelihatan tapi ada dan kekal. Alkitab berkata satu titik pun di dalam firman-Ku tidak akan pernah hilang. Langit dan bumi akan berlalu kata Tuhan. Tapi firman-Ku akan tinggal tetap, kekal selamanya. Jadi Tuhan mau supaya kita meletakkan pengharapan yang pasti tadi itu di dalam dunia firman. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi ada, yaitu firman. Kalau boleh dikatakan alam roh firman, kira-kira begitu ya. Dunianya firman yang tidak kelihatan tapi kekal. Nah untuk menjelaskan ini saya ingin mengajak saudara melihat 2 ayat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita lihat ini dulu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan for we live by faith, not by sight. Jadi kita ini disuruh Tuhan meletakkan kepercayaan, meletakkan pengharapan kita, meletakkan iman kita kepada dunia yang tidak kelihatan ini. Yaitu kepercayaan kita, iman kita. Percaya kepada firman Tuhan, dunia firman ini. Bukan apa yang kelihatan, not by faith, not by sight, by faith. Dengan iman. Iman kepada apa? Kepada firman. Kepada firman. Ya. Yang kelihatan itu terbatas. Yang tidak kelihatan tidak terbatas. Ya.
Kedua, saya ingin mengajak saudara lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga. Wow, kalau sering ngerti prinsip ini, hidup saudara penuh sukacita. Ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dalam bahasa Inggris dikatakan the Son, Yesus, is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Saudara perhatikan ayat selanjutnya. Sustaining all things by His powerful word. Wow, ada dunia firman, yaitu dunianya Yesus ini yang tidak kelihatan, tapi punya kekuasaan yang luar biasa, powerful word, saudara. Ya, yang membuat segala sesuatu sustain, berlangsung, bergerak, bekerja terus-menerus di dalam kontrol firman ini, di dalam kontrolnya Tuhan. Wow, sudah bisa bayangin ya, ada satu dunia yang kita tidak bisa lihat, tapi bisa kita percaya, yang mengontrol semuanya ini, yang membuat semuanya ini sustain, yang membuat planet-planet ini berorbit di orbitnya, beredar di orbitnya, tidak tabrakan satu sama lain. Yang jaraknya satu planet dengan planet yang lain tidak berubah, sehingga tidak saling tarik-menarik dan tidak tabrakan satu sama lain. Luar biasanya Tuhan, yang membuat bumi ini dengan temperatur yang tetap nyaman buat kita hidup. Coba bayangin kalau bumi ini temperaturnya sebentar 100 derajat, sebentar 0 derajat. Ini badan bisa remek semua, saudara. Tapi Tuhan tuh begitu luar biasa menjaga konsistensi ciptaannya ini dengan begitu luar biasa. Dengan kuasa firman ini. Saudara bisa bayangkan, ini dunia yang berkuasa. Alam roh yang berkuasa. Alam firman ini. Ya. Karena itu pengharapan kita itu Tuhan mau supaya dilabuhkan, dijangkarkan pada dunia yang kekal ini. Alam semesta ini satu hari akan berlalu. Kalau beneran jadi perang dunia ketiga, saudara, perangnya ini sudah bukan perang keroyokan seperti dulu, saudara ya. Seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua, sudah enggak. Ya. Saudara kalau mau lihat videonya banyak sekali. Saudara bisa lihat kedahsyatan senjata untuk perang dunia ketiga ini. Ngeri, saudara. Semua nuklir yang ada di dunia ini, kalau diledakkan bisa bikin hancur dunia ini 40 kali, saudara. Bukan hancur cuma 1 kali, 40 kali. Habis berantakan 40 kali, saudara bisa bayangin. Ya. Bom atom cuma belum 1 kali, Hiroshima, Nagasaki habis. Ya. Apalagi nuklir, saudara. Saya baca nuklirnya yang Cina punya, Dongfeng DF-43, itu dia punya misil itu ada 10, sekali ditembakkan itu 10, saudara. Dan itu dengan kecepatan 8G. Bayangin ya, kita di sini baru tahu 4G, belum ada 5G. Tapi di China untuk militernya sudah pakai 8G. Bayangin kecepatannya seberapa. Biarpun lawannya punya senjata canggih sekalipun, tapi dengan kecepatan yang luar biasa ini, di sana baru toto-toto istilahnya gitu ya. Orang Jawa bilang baru toto-toto sudah belum. Baru prit-prit, baru siap-siap belum. Kecepatannya sudah luar biasa, saudara. Sekali menembak 10 kota bisa hancur dalam satu kesempatan. Saya baca kalau Australia diuncali
Dongfengnya Cina itu cuma butuh 20 menit. Sampai Australia. Bleng 10 kota. Bayangin saudara, kalau itu terjadi beneran, mau jadi apa kita ini? Bumi ini akan hancur enggak karu-karuan saudara. Karena itu mari kita berdoa supaya enggak jadi perang dunia ketiga ini. Ya. Karena ini sudah nyerempet-nyerempet saudara ya. Semua yang perang ini punya nuklir semua, kecuali Ukraina. Dulu Ukraina punya nuklir. Negara bagian yang punya nuklir paling banyak, tapi diserahkan semua. Ya. Tapi kalau nanti ini perang beneran, semua yang perang ini bakalnya punya nuklir semua. Jadi mainnya sudah main nuklir semua. Sudah bukan cuma misil biasa, bukan cuma bom atau mortir biasa. Enggak, ini nuklir, sudah pencet-pencetan semua saudara. Sudah pakai mainnya drone semua. Bayangin. Jadi pengharapan kita memang mesti diarahkan kepada sesuatu yang unshakable. Sesuatu yang tidak tergoncangkan. Alkitab mengatakan dalam akhir zaman ini semua akan digoncangkan. Semua, nggak ada yang terkecuali, akan digoncangkan. Kecuali apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak bisa digoncangkan. Karena dia punya alam sendiri. Dunia sendiri. Dunia yang mengontrol semuanya sampai sustain. Tapi kalau ini dirusak sendiri sama manusia ya kita nggak bisa apa-apa. Pengharapan kita pada apa yang tidak bisa digoncangkan yaitu firman. Ya. Makanya dalam Ibrani 6 ayat 19-20 mengatakan pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sesuatu yang tidak kelihatan, ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah di sini saya mau jelaskan pada saudara bagaimana caranya kita ini meletakkan pengharapan yang pasti itu ke dunia firman yang tidak tergoncangkan ini. Dunia firman yang kekal ini. Tidak ada lain caranya, sederhana. Melakukan firman. Percaya dan melakukan firman. Saudara tidak bisa dikatakan percaya firman kecuali saudara melakukan firman. Sampai saudara melakukan firman, maka saudara baru diperhitungkan sebagai kebenaran. Diperhitungkan sebagai percaya kepada firman. Tanpa melakukan firman, kita tidak bisa dikatakan percaya. Kalau saudara percaya, ya saudara lakukan. Itu yang Tuhan maksudkan. Ketika saudara melakukan firman, nah ini penting. Ketika saudara melakukan firman, maka sesungguhnya apa yang terjadi? Saudara masuk di dalam dunia firman ini. Makanya gak heran orang yang melakukan firman, hidupnya pasti akan mengalami hal-hal yang ajaib. Ketika saudara melakukan firman, saudara akan masuk di dalam dunia yang unlimited ini tadi, saudara. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang nggak ngerti jadi ngerti. Yang mustahil jadi biasa. Nggak ada sesuatu pun yang sukar. Semuanya serba mudah. Kenapa? Karena firman ini sustain everything. Sustain all things. Wow. Saya bangga punya Alkitab ini saudara. Luar biasa. Makanya kalau baca Alkitab jangan cuma dikelebati. Oh ini sudah pernah Pak. Kelebati. Jangan saudara. Baca pelan-pelan. Minta Roh Kudus mengajar saudara. Bukakan ini. Kalau ini gak dibuka sama Roh Kudus. Gak ngerti kita saudara. Kayak tadi ayat tadi. Dua kenyataan apa? Saudara kan cari di mana saja. Gak ketemu saudara. Tapi begitu saudara dibukakan oleh Roh Kudus, saudara ngerti. Oh, dua kenyataan ini bicara tentang dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Makanya konteksnya tidak boleh keluar.
Ibrani 6 ayat 19-20 tadi dikatakan dijangkarkan. Pengharapan kita tuh dijangkarkan seperti sauh untuk kita jadi aman, ya, jiwa kita aman, kuat, aman. Karena apa? Dijangkarkan sampai di belakang tabir, sesuatu yang tidak kelihatan, di mana Yesus hidup di situ sebagai perintis, sebagai imam besar yang menjadi imam besar dari peraturan Melkisedek. Nangkap ya saudara ya? Dari sini kita ngerti, oh itu maksudnya. Karena itu mari lakukan firman. Sekecil apapun yang saudara lakukan, ketaatan sekecil apapun yang saudara lakukan, saudara sedang masuk ke dalam dunia yang unlimited ini tadi. Dunia yang di belakang tabir ini tadi. Dunianya Yesus. Dunianya imam besar. Menurut peraturan Melkisedek ini. Dunia yang tidak ada batasnya. Yang kekal selamanya. Nanti lihat hidup saudara penuh dengan keajaiban. Saudara bisa heran-heran, saudara. Ya. Saudara bisa bingung sendiri. Tapi di dalam dunia firman ini tidak ada yang membingungkan, tidak ada. Karena Tuhan tidak pernah bingung, Tuhan tidak pernah panik, Tuhan tidak pernah kesulitan untuk melakukan apapun juga. Ketika saudara masuk ke dunia firman ini, saudara akan mengalami satu dunia kemustahilan di dalam hidup saudara. Ya. Ayat yang terakhir, Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. We want each of you to show this same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized. Kami ingin supaya setiap kamu menunjukkan ketekunan, kesungguhan, keteguhan. Ya. Kesungguhan yang sama sampai pada akhirnya. Sehingga apa yang kamu harapkan dapat direalisasikan sepenuhnya. Jadi ternyata setelah sabar menanti, maka kesungguhan, ketekunan, itu yang kedua. Bisa enggak orang itu sabar menanti tapi enggak sungguh-sungguh? Bisa. Tapi ini Tuhan mau kita sabar menanti tapi sungguh-sungguh. Wow. Saudara, kalau Tuhan itu begitu seriusnya sama kita, masa kita enggak serius sama Tuhan? Ayo coba pikirkan saudara. Tuhan itu begitu seriusnya mengajar kita, memberikan segala sesuatu kepada kita supaya kita mendapatkan yang the best dari Tuhan. Kalau kita nggak serius sama Tuhan, kebangetan kita saudara. Ya. Kenapa kok dikatakan sampai pada akhirnya? Karena kualitas termasuk karakter kita, ketekunan kita, kesungguhan kita, kesetiaan kita. Semua yang mengandung kualitas itu diuji dengan waktu. Saudara tidak bisa dikatakan setia kalau saudara tidak diuji dengan waktu sampai pada akhirnya. Saudara nggak bisa dikatakan tekun kalau saudara tidak diuji sampai pada akhirnya. Itu baru tekun. Jadi kalau saudara mau punya hidup yang berkualitas, maka saudara harus tahu
betapa sungguh-sungguhnya, betapa diligence, betapa teguh, betapa tekun, dan betapa sungguh-sungguhnya kita hidup sampai akhir. Tidak kenal sementara. Karena masuk di dalam dunia firman ini dibutuhkan ketekunan sampai akhir. Amin. Pengharapan yang pasti ditunjukkan melalui ketekunan dan kesungguhan, kesetiaan, ketaatan kepada firman sampai akhir. Saudara, mulai sekarang tinggalkan kata temporary itu, sementara itu. Tekun, sungguh-sungguh, setia, sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau sungguh luar biasa dalam hidup ini. Engkau begitu memperhatikan kami, begitu detailnya, begitu luar biasanya Engkau. Apa yang Engkau lakukan kepada Abraham dan kepada kami ini sungguh luar biasa. Engkau tidak punya obligasi untuk harus bersumpah dan berjanji kepada kami. Karena Engkau Tuhan, Engkau punya otoritas. Tetapi Engkau sudah melakukannya untuk kami. Dan sebaliknya Engkau rindu supaya kami juga melakukan yang sama. Melakukan komitmen, punya kesetiaan, punya kesungguhan, ketekunan di dalam mengikut Engkau sampai akhir. Bapa, berkati firman-Mu ini, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Buat kami mengerti dan buatlah kami ingat senantiasa supaya kami tidak sembarangan hidup ini. Tapi kami boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu berdoa agar supaya Engkau terus membuat kami ingat akan firman-Mu ini. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkualitas. Hidup yang Kau rindukan supaya bisa Engkau pakai hidup yang berkualitas ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami tahu kami punya hidup cuma satu kali di dunia ini. Biarlah kami boleh menyenangkan Engkau, pencipta kami. Biarlah peran yang harus kami lakukan di dunia ini digenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Karena kami percaya Engkau mengcover segala kelemahan kami. Ketika kami masuk di dalam dunia kebaikan hati-Mu. Dunia rahmat-Mu, dunia kasih karunia dan anugerah-Mu. Engkau tidak pernah melihat segala kelemahan kami. Karena Engkau Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya. Engkau yang sudah memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan segalanya buat kami di dalam Dia. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.